Halo sahabat ekonomi maju, kita bertemu lagi dan untuk sesi kali ini tetap menarik. Kemarin menarik, yang sekarang juga menarik. Karena apa? Karena akan kita bahas bagaimana kemudian salah satu sektor ekonomi yang tetap bertahan di saat hasil dari BPS menyatakan pada kuartal 2 kita minus 5,32. Apa itu dan bagaimana kemudian untuk menjaga sektor ini agar tetap stabil atau bahkan meningkat pada kuartal ketiga sehingga ini akan mendongkrak hasil dari ekonomi kita. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tim ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin. Selamat sore, Prof. Selamat sore Mas Giga. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat. Kalau melihat Prof Bustanul ini, yang terbayang dari saya itu adalah kan banyak sekali literasi yang saya baca soal sektor pertanian, dan pertanian adalah satu kabar yang menggembirakan sebenarnya di tengah situasi yang ya tidak nyaman lah buat kita kalau kita melihat hasil ekonomi. Tapi kita berangkat dari awal. Menurut Prof Bustanul, bagaimana sih sebenarnya situasi ekonomi kita hari ini? Apakah ini adalah hal yang wajar, quote to quote, atau memang ini tidak sesuatu hal yang tidak biasa dan memang kita harus segera bounce back gitu, Pak? Kalau melihat tren di seluruh global, di seluruh dunia, Iya, memang kita tidak bisa lepas bahwa kekhawatiran resesi itu memang muncul di mana-mana. iya, Kita bukan sendiri, we are not alone gitu ya. iya, Jadi kalau sampai minus 5,32 pada kuartal 2, sebetulnya semua ekonom sudah memprediksi. Justru kita khawatir kalau minus ini berkelanjutan sampai kuartal 3 ya. Kemarin waktu kuartal 1 kita masih positif 2,97% pertumbuhan ekonomi ya. iya, Nah, sekarang ketika semua orang sudah membahas kinerja kuartal 2 dengan minus yang lebih dalam ya, kita memang sebegitu melihat detail itu ada rupanya yang masih positif. iya, Itu sektor pertanian. Tapi positifnya juga tidak terlalu besar sih, 2,19. Kemudian kalau di situ pada subsektor masing-masing untuk pertanian, pangan dan kehutanan itu kita positif 2,8% iya. ya. Dan setelah itu kita bedah per subsektor, rupanya yang memberikan positif cukup besar itu sektor tanaman pangan ya. Yang Itu lain subsektor dari pertanian ya. subsektor dari pertanian. Ada subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor jasa ya, jasa Iya. perburuan, subsektor peternakan masuk di situ. Tapi kalau perikanan lain lagi. Memang masih sektor pertanian, tapi subsektornya tidak masuk yang sub-sub tadi. Iya, iya. Nah, oke, kita sekarang bedah. Apakah memang terjadi kinerja yang sangat luar biasa misalnya sektor pertanian? Sebetulnya tidak. Ya, kita harus hati-hati juga, kita harus fair juga mengatakan, Iya. karena buktinya itu pada waktu kuartal pertama 2020 sektor pertanian 0,02%, kecil sekali, dan subsektor tanaman pangan yang tadi positif 9% pada kuartal 1 dia minus juga 10%, 10,3 ya. Kuartal 1 itu artinya saat pandemi awal-awal itu ya. Iya, jadi begini, agak berbeda cara penjelasannya. Iya. Kalau subsektor tanaman pangan ini kita harus perhatikan apa yang membentuknya. Rupanya panen, Mas. Jadi ini mungkin berkah dari Allah juga ya, sehingga tidak semuanya negatif. Jadi tahun 2019 kemarau panjang, kita masih ingat. Musim tanam mundur 3 minggu, sebulan lah taruhlah. Jadi musim tanam tuh biasanya mundur, biasanya bulan Oktober, ini mundur menjadi November. Iya. Dan kalau mundur, rupanya musim panen juga ikut mundur toh. Jadi saya katakan ini rahmat dari Allah juga. Biasanya musim panen raya itu bulan Maret. Iya. Bulan Maret itu dihitung kuartal 1. Oke. Nah, sekarang tahun 2020 bulan panen ikut April puncaknya, ikut kuartal kedua. Oke. Iya. Jadi penjelasannya mengapa kuartal 1 subsektor tanaman pangan minus 10% karena belum panen. Mengapa kuartal 2 subsektor tanaman pangan positif 9% karena sudah panen. Di situ yang lalu cara menghitungnya, Iya. kalau PDB itu biasa menggunakan SUT, survei
supply and use stable atau supply dan demand sebetulnya ya. Ya. Dari situ dikalikan dengan harganya, lalu dihitung nilai tambahnya, kira-kira ketemu seperti itu. Apakah ada perbedaan yang nyata? Sebetulnya karena kalau hitungnya juga mulai April, Mei, Juni, itu kan yang membentuk kuartal 2 itu sebetulnya itu memang sudah pandemi. Ya, sudah pandemi. Nah, mengapa mungkin masih tumbuh ya karena memang produksi tadi. Musim panen itu Musim tadi. Ya? panen. Dan demikian juga di permintaannya karena supply and use table, cara menghitung PDB itu tabel supply dan tabel use atau orang menyebutnya sebagai input output toh. Dan di situ juga orang masih menggunakan, masih makan kan, siapa yang nggak makan gitu kan. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, apakah ini sama dengan waktu krisis dulu 98? Itu agak beda. Agak beda. Waktu 98 itu, waktu ekonomi minus 13%, sektor pertanian tumbuh. Tapi tumbuhnya juga 1-2% juga sih. Di situ berbeda karena pada waktu itu yang membentuk membentuk sumber-sumber pertumbuhan atau yang menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi tahun itu adalah ekspor yang besar. Ekspornya produk-produk pertanian. Jadi ekspor topi, ekspor udang, ekspor apapun, harga ekspornya maksudnya, sehingga pengalinya juga menjadi besar gitu ya. Memang nanti itu menjadi perhitungan nilai. Tapi sekarang kita balikin kepada sekarang. Apakah petani sudah setara? Ya. Sepertinya belum. Jadi ada indikator lain namanya indikator NTP, nilai tukar petani. NTP itu menghitung indeks yang diterima petani dibandingkan indeks yang dibayar petani. Terus turun, kemudian pada bulan sampai Juni kemarin masih di bawah 100, Juli sudah menaik. Juli keluar data Agustus, toh Agustus belum keluar datanya. Nah, di situ apa? Jadi rupanya petani juga sudah mulai terkena dampak dari corona gitu ya. Dan itu yang harus kita perhatikan baik-baik. Nah, membaca indikator bahwa petani itu terdampak itu seperti apa sih, Prof? Ketika musim panennya masih jalan kan? Ya, dari saya tadi kita ungkap setelah dikalikan dengan harga, setelah dikurangi dengan daya beli. Di situ salah satu ukurannya adalah bahwa indeks yang diterima petani, harga yang diterima petani, which is sebetulnya produksi dikali dengan harga, dibandingkan dengan indeks yang harus dibayar petani. Yang harus dibayar petani kita belah dua, yang memang betul-betul khusus di usaha taninya, kemudian yang pengeluarannya semua. Ya, jadi total pengeluaran. Jadi ada NTP nilai tukar petani, ada NTUP nilai tukar usaha pertanian. NTUP masih positif, fine, kita apresiasi kan. Kemudian kalau yang NTP nilai tukar semua karena dia harus membelanjakan juga, itu yang tadi yang saya katakan di bawah 100. Jadi salah satu indikatornya di situ. Saya khawatir kalau ini tidak tertanggulangi dengan baik, kalau sampai petaninya juga kena fisik kesehatannya, itu lebih berbahaya dong. Siapa yang memproduksi pangan kalau petani kena? Jadi nggak ada pilihan, makanya kita push program yang berhubungan dengan itu. Yang rutin yang rutin misalnya peningkatan produksi, kemudian percepatan tanam, fine. Tapi kita harus hati-hati dan kantor ini juga mendorong dengan sekuat tenaga agar bantuan sosial asisten kepada petani jangan sampai terlambat juga. Itu bisa jadi kita jangan sampai mengorbankan yang lebih dahsyat gitu ya. Petani juga tumpuan kita gitu ya. Memang kantor Menko mendorong Kementerian Pertanian tentu saja toh. Di sini juga ikut melakukan beberapa studi pengkajian yang mendalam mengenai itu. Misalnya begini, apa sumber-sumber pembentuk pertumbuhan ekonomi petani itu yang dipertahankan satu. Kemudian ada yang juga berhubungan dengan skor ya. Skornya itu yang berhubungan dengan Anda paham di global itu ada Global Food Security Index, GSFI ya. Global Food Security Index ada beberapa indikatornya ya, kita push indikatornya ke situ. Ya udah
mereka akan keluarkan angka September. Dugaan saya sih memang menurun ya. Kemarin kita kan posisi 62. Artinya sektor pertanian secara global pun juga menurun ya. Oh iya, Meskipun iya. musim panennya masih Oh ada. iya, iya. Jadi kan yang kita khawatirkan kontraksi itu jangan sampai dalam terjadi di sektor pertanian. Nah, kita tadi baru berbicara mengenai tanaman pangan. Iya. Sektor pertanian juga berhubungan dengan perkebunan, perkebunan kelapa sawit. Jadi kuartal 1 harga rendah, kuartal 2 harga sudah mulai baik. Sehingga jika melihat data ekspor yang baru dikeluarkan Juli kemarin itu, salah satu kontributor terhadap kenaikan ekspor adalah kelapa sawit. Oh, Ekspor kelapa sawit bahkan tumbuh 2% dibanding tahun lalu. Dan dari konteks ini kita paham pertumbuhan ekonomi itu dihitung dengan sektoral dan dihitung juga dengan konsumsi ya. CIG minus M itu konsumsi tambah investasi tambah government expenditure tambah ekspor kurangin impor gitu. Iya. Kemudian yang satunya dihitung dengan sektoral yang tadi SUT yang saya katakan tadi survei New Stable itu. Nah, dari konteks itu jadi sumber-sumber pertumbuhan yang memang membentuk platform subsektor pertanian tanaman pangan dan pertanian secara umum merupakan bagian dari ekonomi Indonesia, itu yang harus di-push juga gitu ya. Ada lagi yang positif yang sekarang sayangnya di sektor 2 di kuartal 2 tidak positif itu karet ya. Karet memang harganya turun. Jadi ikut saling meniadakan sehingga seandainya karet juga tinggi, kopi juga tinggi, mungkin perkebunan lebih naik lagi, pertumbuhan bisa lebih tinggi lagi gitu. Jadi perikanan saya lihat negatif juga. Itu bagian dari pertanian kan, perikanan itu. Jadi konteksnya banyak ya, masih banyak PR di perikanan. Kita masih mengandalkan yang komposisinya budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap pemerintah sedang nge-push seperti yang banyak masyarakat paham, mungkin ekspor yang bisa menghasilkan devisa baru, tapi kerangka di dalam budidayanya sendiri juga harus diperbaiki kalau teknologinya begitu saja memang masih kurang. Oke, kembali ke pertanian secara umum. Jadi yang menjadi PR besar ya bagi pemerintah itu untuk mempush sektor pertanian itu sepertinya nggak ada pilihan, sudah harus perubahan teknologi. Karena kan kita paham kalau massal biasanya politis ya. Ya kalau impor beras sudah pasti semuanya heboh gitu. Akan pro kontra lah. Akan pro kontra gitu. Tapi sebetulnya kan impornya cuma sedikit ya. Tahu yang besar 2018. 2019 kemarin itu 400.000. Kalau melihat persentase 400.000 itu kalau kita berbicara 30 juta ton, ya berapa dong, nggak sampai 2-3%, tapi kan ribut ya, minta ampun ya. Tahun ini so far saya lihat data sampai bulan Juni yang keluar datanya, Juli belum ada, itu masih 100.000 ton. Itu kan kecil sebetulnya, tapi kan namanya kalau sudah impor beras sudah pasti heboh toh. Nah terus saya katakan tadi teknologi, nggak mungkin Mas kita tidak memanfaatkan atau menggunakan teknologi baru, nggak mungkin, nggak akan bisa survive gitu. Karena kalau mengandalkan yang biasa-biasa saja, nggak ada lompatan sebetulnya, ya juga kita akan seperti ini terus. Jadi gitu. Teknologi ini harus dimulai dari produksi taninya sendiri ya, berarti ya. Jadi kita berbicara teknologi mulai dari hulu, bahkan mulai dari pupuk loh. Pupuk sudah menjadi teknologi input sebetulnya. Kemudian teknologi on farm, kemudian on farm itu bisa mulai dari traktor, bisa mulai efisiensi di situ, sampai kepada yang orang modern mengatakan precision farming atau precision agriculture, pertanian presisi. Pertanian presisi itu perhitungnya betul-betul akurat ya. Di sana kurang air, di sana ada hama penyakit, di monitornya juga cukup jelas, kira-kira seperti itu, sampai kepada teknologi pengolahan dan pasca panen, pasca panen dan pengolahan hasil. Kita mulai dari teknologi produksi. Teknologi produksi itu mau sampai benih baru loh, benih juga input itu teknologi. Jadi misalnya kalau benih sekarang itu mentok sudah, ya harus ada benih baru dong.
mentok itu saya katakan mengapa mentok begini, kalau beras saya agak hafal juga angkanya. Beras itu average nasional 2018 5,2 ton per hektar, ya. 19 turun 4,8 ton per hektar. 2020 naik lagi sudah 5,05 ton per hektar ya untuk produktivitas padi. Average ya nasional. Nah, tapi kita paham mana kontributor besarnya? Jawa. Tetap Jawa ya. Tetap Jawa. Jawa itu bisa mendekati 6 ton per hektar. Berapa Kalimantan? Cuma 3,3 ton per hektar. Itu untuk produksinya ya, Prof ya? Iya, produktivitas per hektar ya. Iya. Ton per hektarnya ya. Ya, totalnya juga masih Jawa juga, udah lahan cuman segitu-segitunya tapi masih jadi andalan produksi gitu. Meskipun di daerah di luar Jawa sebenarnya banyak sekali tanah-tanah sawah yang tapi kualitasnya tidak sebaik di Jawa ya. Jawa. Ya, kita belajar waktu sejak SD itu tanah volkanik ya, tanah bekas gunung Merapi itu memang menghasilkan sangat subur lah ya. Memang subur, dan itu yang adanya cuma di Jawa. Apakah Lampung? Lampung juga ada. Jadi kalau total sentra produksi padi di Indonesia itu 11 lah yang paling yang surplus terus itu ya. Kemudian yang lain-lain kadang surplus, kadang negatif, defisit gitu. Nah, yang tadi yang saya sampaikan, kalau disparitas produktivitasnya jauh Jawa itu unggul dari yang lain itu. Sumatera itu average 4,8 ton per hektar ya. Sulawesi ya 4,6 ton per hektar ya. Kalimantan saya tadi masih 3,3. Apalagi pemerintah yang sering menjadi bahan pembicaraan itu sedang mau membuka lahan sawah ya, untuk food estate di situ. Berapa Papua, Sulawesi, Maluku juga rendah, masih 4 ton per hektar. Jadi maksud saya penggunaan teknologi itu kalau memang yang masih bisa dipush sampai dia mendekati ketemu kapasitas produksinya maksimal, gunakan di situ. Ya, tapi kita terus terang harus berhitung bahwa tanah itu kadang suka capek dia. Tanah itu kalau dihajar terus saja lama-lama menurun juga. Di situ kita harus ada teknologi untuk ameliorasi tanah atau peningkatan kesehatan tanah dengan apa? Organik. Organik juga merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kesuburan tanah itu. Terus kemudian pola tanam. Pola tanam itu orang Jawa mungkin pernah dengar istilah bro, istirahat sebetulnya bra ya. Di situ jangan dipaksa tanam padi setiap terus-menerus 3 kali misalnya. Jadi ada jeda, diselingi polowijo kata orang Jawa. Meskipun masih masuk panen itu masih panen, ada jeda sebentar. Diberi spasi lah gitu ya. Ya logikanya sama lah sama kita, nggak mungkin. Jadi itu merupakan teknik, kalau ditambah dengan modern teknologi, gunakan varietas yang cocok. Artinya Prof. Bustanul di sini ingin menyampaikan bahwa ketika hal-hal itu bisa kita deteksi menggunakan teknologi yang baik itu dari hulunya, dari proses pemupukannya, maka produksi dari pertanian kita akan jauh lebih maksimal dibandingkan hari ini. Kira-kira seperti itu ya Prof yang disampaikan. Jadi PR 2020 ini menjadi agak rumit ya. Rumit, satu, mengembalikan produktivitas yang hilang, yang turun di 2019. Karena apa? Karena ya faktor kemarau kemarin kan. Tapi nggak bisa dihajar langsung seperti itu. Kalau dihajar langsung tanahnya bisa protes juga gitu. Ada protes lain yang belum kita bahas. Rupanya protes dari alam itu berupa munculnya hama baru. Ya, orang nggak pernah berpikir gitu. Itu akibat? Penjelasannya bisa ratusan faktor ya. Salah satunya perubahan alam, perubahan iklim juga ikut berubah. Tapi yang bisa kita kontrol itu akibat dari kita terlalu agresif menggunakan bahan-bahan kimia. Itu udah cukup terbukti. Jadi misalnya ada hama nih, wereng itu kita sudah anggap selesai tahun 90-an. Sekarang muncul lagi. Ya, jadi
kita hajar dengan pestisida, mereka bermutasi, Mas. Bermutasi tahan kepada yang ini bikin baru, yaitu sebetulnya keseimbangan alam. Secara alami akan seperti Ya, itu. demikian juga kalau kita hajar dengan pupuk terus-menerus ya, Ya. tiba-tiba muncul strain baru. Itu faktor alam, termasuk ya predatornya mati yang gitu-gitu. Oke. Itu sudah. Jadi bahasa solusinya strategi yang perlu dilakukan IPM kata orang pertanian, Integrated Pest Management. Jadi bukan hanya hajar dengan pestisida kimia, mulailah gunakan pestisida alami. Mulailah gunakan musuh alami dari situ. Jadi this is teknologi. Nah, konteks itu yang saya sampaikan, saya katakan tadi mungkin mentok di situ. Kalau ekonom melihatnya, kalau fungsi produksi begini, datar begini. Kalau ada teknologi baru, fungsi produksi lompat ke atas. Itu yang diyakini oleh Prof. Iya, dia lompatan itu yang harus kita kejar. Prof, saya penasaran. Tadi kalau kita menyebut bahwa Prof misalnya menyebut bahwa teknologi ini sudah wajib lah, intinya harus segera diterapkan dalam skema produksi pertanian, mulai dari hulunya. Di luar pengaplikasian teknologi, dalam kondisi seperti saat ini, keterbatasan kita dalam mengakses dan beberapa hal lainnya yang memungkinkan mungkin transformasi teknologi ini akan membutuhkan waktu. Apa saja yang bisa disarankan oleh Prof. Bustanul agar produksi pertanian kita itu tetap stabil dan bahkan meningkat di luar faktor teknologi yang sudah kita amini tadi? Baik, begini, ada lain yang kadang kita lupakan, ya, pemanfaatan sumber daya lain yang kadang terlupakan, orang nyebutnya terlantar. Ya. Jadi pola tanam, pola pergiliran tanaman menjadi salah satu solusi. Digilir dengan apa? Digilir dengan tanaman lain yang justru sangat membantu. Contoh, kita sebutkan tadi digilir dengan kacang-kacangan, kacang hijau, kedelai bahkan itu. Apa maknanya? Jadi di dalam tanaman tertentu itu ada bintil akar, kalau bahasa ilmiahnya itu LNB, Legum Nodulating Bacteria, yang ada di bintil akar. Bintil akar itu justru mengikat nitrogen dari alam, disimpan dan membantu kesuburan tanah. Kalau di tanaman keras, di perkebunan kopi, orang kuno biasanya tanam kopi ada tanaman naungannya. Iya. Lamtoro, kemelandingan ya, atau dadap, atau dadap juga tanaman legum juga, dia juga menyimpan nitrogen, sehingga orang kampung itu tidak menggunakan pupuk kimia, tapi produksinya juga bisa naik. Saya tidak mengatakan hindari pupuk kimia, tapi pengaturan dosis jauh lebih penting. Yang kedua atau ketiga, kita belum bahas untuk meningkatkan efisiensi di penggilingan. Penggilingan padi Indonesia jumlahnya yang tersensus itu 198.000, mungkin sudah berkurang 180.000 atau mungkin 150.000 sekarang ya. Tapi Mas, 94% itu penggilingan kecil. Efisiensinya rendah lah. Jadi tidak masif sehingga ya efisiensinya rendah, bahkan mungkin di beberapa tempat Anda pernah lihat tuh brongbong ya, mobile miller ya. Itu mau Anda sandingkan dengan Thailand, nggak dapet dong. Thailand tuh minimal medium. Yang kita yang large scale efisiensi tinggi cuma 1%. Medium scale cuma kita masih 5%. Jadi penggilingan kecil tingkatkan kelasnya di situ menjadi penggilingan menengah, dan itu meningkatkan efisiensi. Berapa angkanya? Kalau yang selama ini loss kita itu 20, kemudian ada tambahan perbaikan teknologi bisa 18, perbaikan lagi bisa 12, perbaikan lagi bisa sampai 7% kita tekan. Kita sudah berbicara gain ya, atau margin perbedaan efisiensi 10%, taruhlah nggak sampai 10%, 5% saja Mas. Kita menggunakan teknologi yang tepat di hilir ini, bukan di hulu lagi. 5% saja, 5% kita kalikan 31 juta, ya berapa dong? 1,5 juta ton dong, udah nggak pakai impor toh. Nah, yang seperti itu jangka pendek bisa diambil, tingkatkan efisiensi. Kalau memang di lapangan belum ada, sebetulnya masih bisa disiasati dengan rekayasa kelembagaan. Kita belum bahas itu. Rekayasa kelembagaan itu orang berserikat, berkumpul, ada pembagian tugas dalam konteks
taruhlah yang kecil tetap jangan dimatikan, hidup, tapi dia sampai level BPK, beras pecah kulit. Setelah itu kasih yang medium. Jadi rekayasa seperti ini juga nggak harus nunggu lama, nggak harus akses, nggak harus tunggu teknologi lama, itu masih bisa di-push dan harusnya mampu meningkatkan efisiensi. Nah, Prof, Presiden kan berkali-kali menyebutkan dalam setahun terakhir ini harapan dan keinginannya untuk menciptakan ketahanan pangan, utamanya kan di sektor pertanian. Nah, Prof Wisal tadi sudah menceritakan tuh bagaimana kondisi-kondisi kita. Ada tanah yang juga butuh rehat, lalu kemudian musim kemarau yang cukup panjang, terus kemudian alih transformasi teknologi yang juga belum merata. Seoptimis apa Prof Wisal melihat harapan Presiden ini bisa kita capai ketahanan pangan di sektor pertanian ini? Sebetulnya kalau kondisi sedang pandemi seperti sekarang, saya katakan tadi, ini semuanya bakal menurun dulu skornya. Pasti menurun ya? Pasti menurun. Di semua bidang ya? Semua bidang. Kemarin kita ranking ketahanan pangannya 62 di global ya. Dugaan saya kita nurun, mungkin bisa 63, 64 gitu. Tapi kan negara-negara juga turun, Prof, sebenarnya. Betul. Setelah itu mungkin baru kita bisa menilai lagi. Saya belum kira-kira seperti apa September mereka bahkan rilis data itu. Oke, lupakan global. Bagaimana yang di nasional itu. Nah, ketahanan pangan kita bisa perlebar diskusinya, karena ketahanan pangan ini bukan sekedar produksi, bukan sekedar sediaan, tapi ketahanan pangan juga menyangkut akses. Aksesibilitas. Jadi kalau produksi besar, produksi tinggi, kemudian orang nggak ada akses, yang nggak tahan pangan juga dong. Salah satu akses adalah harga. Harga, taruh kalau harganya tetap, harga beras sekarang relatif stabil, 11.800, 11.900, stabil tinggi sih sebetulnya. Di situ kalau orang tidak punya akses, misalnya kehilangan pekerjaan karena pandemi, kemudian tidak dapat akses yang bagus, di situ gunanya bansos. Jadi Pak Presiden harapannya ketahanan pangan bisa tercapai jika 3 komponen sekaligus. Ketersediaan tadi kita produksi segala macam sudah, akses juga, kemudian utilisasi. Utilisasi ini lebih banyak pada konsumsi. Karena ukuran ketahanan pangan itu bukan hanya produksi, tapi konsumsi juga terjangkau merata dan menyehatkan. Jangan lupa itu. Gizi seimbang itu juga ketahanan pangan juga. Nah, saya coba potong, Prof. Kalau begitu data dari Prof Wisal mungkin Prof Wisal bisa sampaikan ke kami, demand kita selama COVID ini terhadap supply dari pertanian itu tinggi nggak sih? Apa juga menurun? Karena ini kan kebutuhan pokok sebenarnya. Nah, kalau beras enggak. Malah demand-nya masih tetap tinggi. Malah naik sedikit. Justru lebih naik ya. 0,2% itu beras ya. Mungkin demand terhadap pangan yang elastisnya tinggi, kalau konsep elastisitas ya, elastisitas tinggi untuk sayur, untuk daging, untuk buah itu tinggi elastisitasnya, artinya sensitif terhadap perubahan harga, itu menurun. Artinya yang harganya stabil, meskipun tadi Prof Wisal menyatakan misalnya kayak beras itu stabil tapi stabil tinggi gitu kan, itu tetap bagus ya, artinya demand-nya ya. Dia harus ada dong, kan kalau beras kan inelastis, berapapun harganya orang kan harus makan. Orang akan ambil itu ya. Tapi kalau beras tinggi, kelas tinggi, beras premium, nggak usah sebut merek, beras yang di atas 15-an ribu itu menurun. Kalau yang medium stabil ya. Nah sekarang kita bicara ketahanan pangan pasti bukan beras, ketahanan saja ya. Ketahanan pangan itu juga konsumsi terhadap pangan yang menyehatkan dan meningkatkan kualitas kehidupan gitu kan. Kalau bahasa undang-undangnya, agar manusia dapat aktif, hidup produktif untuk berkelanjutan, kira-kira seperti itu ya. Terjangkau, aman, halal atau sebetulnya sesuai dengan kepercayaan, dan di situ konsep ketahanan pangan. Jadi sekali lagi, satu aspek yang jarang kita bahas dalam ketahanan pangan adalah aspek utilisasi. Nah, saya sering mengatakan ketahanan pangan itu bukan sekedar supply dan demand. Ketahanan pangan adalah kualitas dari pangan. Ketahanan pangan itu bukan urusan perut tapi urusan otak.
ini jarang orang membahasnya, urusan otak menyangkut kepada jangan sampai ada orang stunting atau pengkes. Iya. Kalau orang pengkes, ketahanan pangannya terganggu. Pengkes itu gagal dalam pembentukan metabolisme sejak di dalam kandungan, sehingga pemerintah program-program yang push ke situ, ada program PKH, program Keluarga Harapan, bansos, bantuan sembako, bansos tunai, BPNT, bantuan pangan non tunai, itu semua harus dijaga, jangan sampai ada daya beli yang terganggu sehingga ketahanan pangan terganggu. Jadi beda konsepnya. Oke. Jadi masyarakat tidak cukup hanya menerjemahkan ketahanan pangan itu sebagai swasembada, sebagai tidak impor, no, Lebih dari itu. lebih dari itu, beyond that gitu, lebih Iya. dari situ. Ini menarik nih Prof. Ini cakrawala baru buat kita. Karena kan pasti pandangan umum masyarakat itu ya udah kita akan dibalikkan pada romantisme 90-an bicara soal swasembada. Tapi ternyata lebih dari itu ya. Sudah berkembang. Kami di asosiasi ya di Perhappy, saya masih wakil ketua umum Perhappy, Ya. Perhimpunan Ekonomi Pertanian, justru mendorong ketahanan pangan approach-nya dari sisi demand, dari sisi Oke. konsumsi. Karena apa? Karena logikanya kalau demand digarap dengan baik, approach demand baik tingkah laku perilaku Anda demand juga di hulu bakal mengikuti. Jadi kita tidak ada lagi kasus ada petani memproduksi tomat, memproduksi ini kemudian dibuang di jalan karena nggak ada yang beli. Beda Oke. dong. Kalau dari demand approach itu, oke, demand sekian, bahkan ada avalis atau off taker yang mengambil, ini bakal mengikuti, dan di situ kita bisa approach di hulunya untuk mengikuti demand. Jadi sekarang atau mungkin sampai beberapa tahun ke depan belumlah kita bisa menjadi supply leader, itu belum. Iya. Mungkin untuk produk tertentu iya, untuk barang eksotik iya, tapi untuk mass production untuk pangan kita follow the demand dulu lah. Nah, Prof, pertanyaannya kemudian gini. Bagaimana kemudian ketika kita bicara ketahanan pangan yang disampaikan oleh Prof. Bustanul tadi, kita itu bisa mendorong masyarakat untuk menciptakan konsumsi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Artinya kan ketika kita tidak bisa jadi supply leader, kita harus tingkatkan demand-nya, kan itu kan Prof kira-kira. Nah, bagaimana kemudian skema yang dibangun oleh pemerintah untuk meningkatkan demand terhadap kebutuhan pangan ini? Ini kalau perhatikan pidato Presiden kemarin pada 14 Agustus itu ya. Sudah mulai ada beda approach-nya. Karena kita di belakang juga dan di Bappenas duduk bersama-sama, oke deh kita mulai dari kanan gitu istilahnya. Mulai dari kanan, mulai dari demand sebetulnya. Jadi kita bisa membentuk pola konsumsi masyarakat tuh sebetulnya masih bisa diarahkan konsumsi yang sehat dong, jangan konsumsi yang junk food, mohon maaf ya, jangan yang anak kecil, jangan produk-produk yang nggak ada gizinya lah seperti itu. Karena kalau nggak mulai dari situ nggak dapat dari situ perilaku konsumsi dipengaruhi, kemudian perilaku perdagangan bisa dipengaruhi. Kita nggak mengiklankan produk-produk yang mohon maaf ya justru menyesatkan gitu, dan baru diproduksi menyusul. Di situ tantangan bagi anak milenial, tantangan bagi 4.0 seperti ini. Jika kita lompat langsung fokus di konsumsi tapi tidak melupakan suplainya, itu bisa bahaya juga. Kita bisa berakhir dengan tapi ditariknya tuh follow the demand-nya ya. Artinya ada kampanye secara masif nanti bagaimana kemudian pemerintah mengkampanyekan untuk konsumsi sehat dan segala macam. Sudah mulai. Itu yang nanti akan ke hilirnya itu sebenarnya adalah hulu, ya kan? Kira-kira seperti itu. Itu poinnya situ. Jadi kehidupan pangan yang sehat bagi masyarakat dan gizi seimbang mungkin ya. Gizi seimbang itu akan menjadi pola pembangunan ketahanan yang baru. Dan kita sudah bikin namanya food system approach, pendekatan sistem pangan. Dan makanya Pak Jokowi kemarin kita harus swasembada, nggak begitu lagi. Demand-nya ketahanan pangan, tagline-nya ketahanan pangan. Dan ini juga sebenarnya sinergi sih dengan data BPS itu kan kita kan bicara soal daya belinya yang turun. Artinya kalau kita mau naik angkanya maka daya belinya ditingkatkan ya. Itu poinnya. Jadi itulah ketahanan pangan yang sebenarnya itu. Masalahnya begini, romantisasi orang masih tergoda untuk menyampaikannya swasembada. Misalnya romantisasi begini. Yang pertama romantisasi swasembada. Yang kedua tuh romantisasi ayo manfaatkan pangan lokal. Orang Madura dulu makan jagung, orang jadi beras sehingga berasnya penuh. Orang sana makan sagu.
valid, tetap valid, tapi jika upaya untuk ke sana tidak dibangun secara serius, orang diversifikasi makan terigu. Itu bukan seperti itu. Diversifikasi pangan yang benar itu justru dikaitkan dengan lain-lain yang mampu membentuk konsumsi masyarakat. Contoh ya, kuliner. Sekarang sedang pandemi, kulinernya sedang terganggu, tapi dengan berjalannya waktu, ya, terus kemudian PSBB sudah mulai bisa. Atau mungkin dengan pembelian online itu bisa membentuk pola konsumsi juga yang baik ya. Jadi pengembangan pangan lokal mungkin jangan-jangan hanya dan jika dan hanya jika mungkin ya itu masih bisa dipush jika dikaitkan dengan daya beli masyarakat. Itu nggak cukup para pejabat kasih contoh makan singkong goreng, bukan begitu. Pemerintah sudah menyiapkan skema untuk meningkatkan daya beli masyarakat ini hari ini. Itu makanya nggak ada pilihan dengan kondisi COVID seperti itu, daya belinya distimulus dengan bansos. Dengan bansos, ada insentif-insentif dari pemerintah. Insentif lain, karena kayaknya pemerintah tetap menganut Keynesian approach juga. Jadi John Keynes itu kalau Anda menstimulasi, agregat demand akan tumbuh dan ekonomi akan tumbuh. Maka orang akan terstimulus untuk melakukan transaksi. Mungkin berapa lama, mungkin perlu jeda waktu. Kalau Pak Menko dia fokus, kita paham akan ada pelandaian, tapi pelandaiannya mungkin akan ada sebentar kemudian naik. Nggak mungkin seperti itu. Kita paham realistis akan seperti itu. Artinya dinamika menurun itu memang sudah dihitung ya? Ya, sudah dihitung dengan baik. Kami bersama beberapa tim dengan Pak Raden, Pak Tirta, Pak Mahi, kira-kira kalau datar holding itu seberapa lama kita bisa holding itu, baru semua yang berupa menghasilkan stimulus yang mengarah kepada cara baru, pendekatan baru, kemudian petani juga sudah terbiasa dengan hal yang baru, mungkin masih bisa hold itu. Itu harapannya. Jadi kita tidak berbicara V ya, tidak V secara ekstrim gitu ya. Terlalu over. Mungkin akan landai. Nah, dalam pelandaian itu jangan sampai lengah. Dan makanya tadi kalau saya sampaikan, kalau kita mulai dari demand approach seperti itu sama sebangun dengan pidato presiden, dengan approach-nya Pak Menko juga sama, daya beli jangan sampai terganggu dan di situ banyak celah sebetulnya. Daya beli itu kan bukan tergantung yang besar-besar juga. Dan usaha kecil menengah juga mampu melakukan push itu, dan pemerintah Anda paham sudah melakukan upaya untuk menolong, dan ada insentif yang lain, bukan bidang saya. Ada insentif khusus yang memang akan diberikan kepada hal seperti itu. Di situ nanti kalau memang setidaknya hang on ini bisa terjadi, taruhlah kuartal 3 belum positif, tapi setidaknya pelandaian itu sudah mulai ada. Di situ mungkin take off-nya mungkin bisa lebih yang paling penting adalah kita harus punya skema untuk take off itu meskipun pelandaian itu sangat memungkinkan terjadi. Sedang terjadi. Terakhir Prof. Bustanul, tadi kita bicara soal demand approach dan segala macam, artinya juga konsumsi yang tidak hanya berpatok pada kultur lokal, itu kan juga harus dihitung. Nah, pertanyaannya kemudian ada banyak sekali pemberitaan atau respon masyarakat terkait dengan konsumsi ekspor kita. Bagaimana Prof. Bustanul menanggapi ini? Sebetulnya kemarin data terakhir sampai Juli itu memang naik ya, ekspornya naik. Saya katakan tadi kontributornya salah satunya sektor pertanian sawit lebih tepatnya 2%. Tapi menjadi positif dia karena impornya menurun. Netnya masih positif ya, masih surplus. Nah, impor menurun harus hati-hati juga melihatnya. Kalau barang modal yang turun terlalu dalam, industri sulit untuk berputar gitu. Kalau barang konsumsi turun wajar ya, karena memang kita sedang daya beli sedang bermasalah seperti ini. Dan dalam konteks seperti itu, sekarang apa saja yang bisa dipush untuk ekspor? Taruh sektor pertanian sebagai yang saya dalamin ya. Ada banyak yang bisa kita push. Yang jelas ekspor itu akan tergantung pada produksi ya. Kalau produksi nggak ada, mana bisa apa yang bisa dieksporkan. Setelah itu kita kelola apa strategi lain. Hari ini
ekonomi global belum pulih ya. Ekonomi global belum pulih sehingga kita untuk bermimpi Ekspor yang push seperti besar. itu sulit. Tapi kalau kita bisa mulai dengan yang kita sebut niche market, why not gitu ya. Yeah. Dan saya tahu kelapa sawit sudah mulai seperti itu. Kelapa sawit masih dapat gangguan dari Eropa, kita paham, tapi Asia Selatan menjadi konsumen baru kita. Nah yang seperti itu, yang lain-lain juga. Nah saya memang masih agak sedih setelah melihat karet ya. Karet itu memang menurun sulit ya untuk pulih ya, karena sejak 2015 kalau tidak salah saya lihat itu harga menurun itu, dan itu berhubungan juga dengan kinerja minyak bumi. Jadi kan karet sintetis tetap ada. Begitu minyak bumi rendah, harga karet sintetis juga rendah dong gitu kan. Dan sepanjang itu mungkin memang kita tidak bisa berharap cepat ada pemulihan di karet, tapi sebetulnya ini kesempatan jika pemerintah nanti kita push untuk melakukan peremajaan. Sawit juga sudah ada push peremajaan, tapi kan belum ada program khusus di situ. Jadi kalau sudah peremajaan, oke, memang kesempatan untuk meningkatkan produktivitas tinggi, pada saatnya nanti ekspor akan tinggi juga. Tapi sekali lagi Mas, pasar ekspor ini bukan urusan domestik saja, tapi dia urusan diplomasi juga ya. Diplomasi juga perlu digarap, beda dengan yang kita bicara. Artinya akan multisektoral lah kalau kita bicara soal ekspor, ada perdagangan, ada Kementerian Luar Negeri, kira-kira gitu ya Prof. Itu yang harus digarap juga. Bahkan kredonya teman-teman di perdagangan internasional itu tidak ada diplomasi yang lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan rumah di dalam negeri harus diselesaikan. Itu akan jadi garis bawah kita tuh Prof. Artinya lah kita punya mimpi terhadap ekspor kita meningkat di pasca pandemi inilah. Cuman yang paling penting adalah ketahanan pangan nasional kita harus ditingkatkan. Dan satu hal yang menarik dari perbincangan kita tadi adalah bagaimana kemudian definisi terhadap ketahanan pangan kita itu seharusnya kita perluas lagi. Tidak lagi berbicara swasembada bukan berarti bukan, tapi kita tambah lagi definisinya bahwa demand-nya, permintaan, daya belinya, konsumsi masyarakat itulah yang akan sedang dan terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan daya beli itu. Supaya apa? Supaya kemudian ketika demand terjadi maka supply-nya akan membesar. Dan pemberitaan terkait dengan barang-barang produksi yang dibuang di jalan ataupun yang tidak terpakai lah karena produksinya terlalu tinggi sementara demand-nya turun, itu harapannya tidak terjadi lagi. Disitulah yang dinamakan food estate ataupun ketahanan pangan. Oke, terima kasih Prof. Bustanul Arifin. Kita akan bertemu lagi mungkin ketika kita nanti akan berbincang-bincang lagi terkait dengan pertanian ataupun ketahanan pangan yang memang hari ini menjadi konsen Presiden, terkait juga dengan keinginan Presiden terhadap transformasi teknologi. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Bustanul, ternyata ada relasinya terhadap dunia perekonomian utama di sektor pertanian. Terima kasih sahabat ekonomi maju, Indonesia sehat, ekonomi maju. Terima kasih.